Saat itu semua aktivitas berjalan seperti biasanya. Ada yang bangun pagi untuk bersiap belajar, bekerja, dan serentetan kewajiban lainnya yang menunggu untuk segera dilaksanakan. Tentu bagi kami yang menjadi seorang mahasiswa, bertemu, bercengkrama, dan berdiskusi dengan dosen juga teman menjadi rutinitas sehari-hari, sesuai dengan porsinya masing-masing. Pas sekali, hingga tanpa disadari, rutinitas kita harus dibatasi, dirombak, atau bahkan dihilangkan. Tanggungan pikiran dan kewajiban dirasa semakin bertambah. Fasilitas umum yang menjadi teman sehari-hari kini seakan dimusuhi, dicampakkan, dan dianggap sebagai salah satu teman penularan penyakit. Beberapa orang juga semakin terlihat sifat aslinya, yang awalnya tidak sungkan berbagi, menjadi orang yang paling hebat untuk hanya memenuhi kebutuhannya sendiri. Perihal kalimat bekerja dan beraktivitas dari rumah saja, seakan-akan menjadi semboyan di situasi seperti ini. Mungkin memang itu satu-satunya cara yang bisa kita percaya untuk menyudahi situasi ini. Sama seperti apa yang aku lakukan saat ini. Waalaikumsalam, ada apa nih kamu telepon aku pagi-pagi? Hari ini kan gak ada kelas, aku masih ngantuk tahu. Cuma mau ngingetin nih kalau kita ada tugas untuk besok. Dan besok juga ada kelas, kamu gak lupa kan? Duh ya ampun, aku lupa lagi belum ngerjainnya, gimana nih? Ya sudah, jangan panik dulu, lebih baik sekarang kerjakan. Sini aku bantu, kebetulan aku sudah menyelesaikannya. Makasih Lu. Aku coba dulu ya kerjainnya, kalau aku butuh bantuan, aku boleh meminta bantuanmu? Iya, boleh. Terima kasih Lu, aku tutup ya teleponnya. Aku ingin buru-buru mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebiasaan rupanya tidak pernah hilang.
Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan belajar materi tentang caring dan empati. Sebelumnya ada yang tahu nggak pengertian caring itu apa? Jadi caring secara umum dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk berdedikasi bagi orang lain, pengawasan dengan waspada, menunjukkan perhatian, perasaan empati pada orang lain, dan perasaan cinta atau menyayangi yang merupakan kehendak keperawatan. Itu pengertian menurut Potter, PA, dan Perry AG 2005. Nah, dalam caring ada teori menurut Jan Watson. Ada yang tahu? Baik, kalau nggak ada yang tahu, jadi teori caring Watson itu pada 1988 dalam Georgia 1990 mendefinisikan caring lebih dari sebuah eksistensial filosofi. Nah, ia memandang sebagai dasar spiritual. Bagiannya, caring adalah ideal moral dari perawatan. Manusia akan eksistensi bila dimensi spiritual meningkat ditunjukkan dengan penerimaan diri, tingkat kesadaran yang tinggi, kekuatan dalam diri. Nah, teori human caring yang dikembangkan oleh Jan Watson ini hanya bersifat pada 10 variatif faktor sebagai suatu kerangka untuk memberikan suatu bentuk atau fokus terhadap fenomena perawatan. Nah, Jan Watson ini menganggap istilah faktor terlalu sensitif terhadap sensibilitasnya di masa kini. Nah, ia pun menawarkan suatu konsep yang lebih sesuai dengan evolusi teorinya dan arahnya di masa depan. Konsep tersebut adalah klinikalitas dan karitas proses yang dianggap lebih cocok dengan ide-ide dan era perkembangan teori. Nah, ada juga karitas dan faktor. Kok gak ada si Lulu sih? Yang pertama, Masa dia gak masuk? Padahal itu Marina pertama. Kenapa dia gak masuk? Masa dia sendirinya yang gak masuk? Kemana ya dia? Bentar, sekali lagi. Ih, seriusan dia gak ada? Kemana sih dia? Bentar, aku chat teman yang lain deh. Siapa ya? Sepi aja kali ya. Dia kan agak deket sama si Lulu. Kali aja dia tahu. Yang ketiga, Siapa ya namanya? menunjukkan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang Oh lain. iya, ada deh ya. Nah, itu ada hubungan kemanusiaan, saling membantu, dan saling percaya yang dikembangkan menjadi hubungan penuh kasih sayang. Tema itu ada mengekspresikan semua perasaan positif dan negatif yang dikembangkan, memberikan kesempatan untuk mengekspresikan semua perasaan, mendengar dengan tulus, dan menjadi tempat curhatan hati yang dapat dipercaya. Nah, yang keenam itu ada proses caring dengan pendekatan problem-solving yang kreatif yang dikembangkan mencari solusi kreatif melalui proses caring, jadi menggunakan perspektif diri yang secara utuh, artinya melalui proses
kita berjualan makanan saja, Bu. Lagi pula makanan ibu kan enak, apalagi saat membuat kolak pisang. Dan juga nggak pernah. Baiklah, ibu akan menyiapkan alat-alat untuk berjualan dari sana. Nah, gitu dong, Bu. Harus tetap semangat. Ayo, Bu, aku bantu siapkan. Astagfirullah, aku lupa. Hari ini kan ada kelas. Mana udah jam 11 lagi. Pasti kelas udah selesai.
siap Bu? Sudah. Yaudah Bu, ayo kita ke klinik. Ayo. Sebentar Bu, mau ngecek pintu dulu. Iya, Nak. Selamat pagi Bu, Teteh. Pagi, Nas. Bagaimana kondisi Ibu saat ini? Apakah sudah nyaman Ibu di sini? Alhamdulillah sudah nyaman. Alhamdulillah ya Bu ya. Ibu sudah nyaman. Saya kesini ingin memastikan terkait data dari diri Ibu. Apakah benar Ibu dengan Ibu Nisa Ibu? Iya, Nurse, benar. Oh iya, baik Ibu Nisa, saya mohon maaf. Tapi sebelumnya dokter yang sedang bertugas ada urusan mendesak Bu. Jadi dokter insya Allah tidak akan lama kok Bu ya. Jadi maksud saya di sini memantau kondisi Ibu sembari menunggu dokter. Apa Ibu keberatan Bu? Baiklah, Nurse, tidak apa. Baik Ibu, bagaimana kondisi Ibu saat ini Bu? Saya lemas, Nurse. Kepala saya juga sedikit pusing. Iya, baik. Jika boleh tahu, aktivitas apa ya Bu yang menyebabkan Ibu seperti itu Bu? Saya awalnya bekerja sebagai pegawai kantor Nurse, tapi saya di PHK karena perusahaan sudah tidak mampu membayar gaji karyawannya di tengah pandemi ini. Saya stres awalnya karena bingung harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dari mana. Akhirnya saya memutuskan untuk menjual beberapa cemilan. Jadi akhir-akhir ini saya sibuk berjualan, Nurse. Sebelumnya saya minta maaf ya Bu ya, karena telah mengingatkan Ibu mengenai hal yang mungkin kurang menyenangkan. Lalu bagaimana kondisi Ibu saat ini Bu? Alhamdulillah, Nurse. Apakah Ibu merasa tertekan atau bagaimana Bu? Alhamdulillah, Nurse. Insya Allah saya sudah menerima keadaan sekarang. Lagi pula saya mulai masa ini juga dibantu oleh anak saya, jadi saya sudah lebih tenang dari sebelumnya. Alhamdulillah ya Bu ya, saya terus senang mendengarnya. Alhamdulillah Ibu juga memiliki anak yang baik dan juga berbakti pada orang tuanya ya Bu ya. Iya, Nurse. Alhamdulillah. Baik Ibu, kalau begitu mungkin untuk terkait kondisi Ibu lebih lanjut akan ditangani oleh dokter yang bersangkutan ya Bu. Jadi saya sekarang izin permisi untuk mengecek kehadiran dokter ya Bu, agar Ibu bisa cepat mendapatkan perawatan lalu beristirahat Bu. Iya, Nurse, silahkan. Terima kasih ya, Nurse, karena sudah mengerti keadaan saya. Saya dan anak saya memang harus pulang cepat karena harus menyiapkan kebutuhan berjualan. Iya Ibu, sama-sama. Tapi ingat ya Bu ya, jangan terlalu banyak beraktivitas dan beban pikiran Bu. Dan semoga hasil penjualan Ibu semakin bertambah ya Bu. Amin. Terima kasih ya, Nurse. Iya Ibu, baik Bu, saya permisi. Assalamualaikum, mangga Bu. Mangga. Alhamdulillah ya Bu, dokternya tidak membuat kita menunggu terlalu lama. Iya, Nak. Ya sudah Bu, ayo kita segera pulang dan Ibu harus beristirahat biar aku saja yang mau menyiapkan untuk keperluan berdagang. Baiklah, Nak. Terima kasih. Ya Bu. Assalamualaikum, ada apa Sep? Waalaikumsalam, aku mau nanya dan kamu menarik sama kamu. Iya gimana? Ini jarang masuk kelas. Aku juga kurang tahu. Gimana kalau kita telepon Lulu sekarang aja? Boleh? Ya aku tambahin Lulu dulu ya. Oke. Ya. Kalian ada Waalaikumsalam. maaf ya, kita gabung nggak? Enggak sih, aku baru selesai dari kebutuhan jualan. Kamu jualan apa Lu? Enggak, aku mau. Lu, sebenarnya maksud kita tuh mau tanya keadaan kamu. Apa sih kamu ada ini jarang masuk kelas? Kamu belum kita jalan? Lu, kita kan sudah berteman lama. Jika kamu ada yang dikhawatirkan, tapi kamu bingung ini cerita atau saran, insya Allah aku siap membantumu Lu. Karena ibuku dan PHK dari pekerjaannya, jadi aku dari ibu terpaksa
pentingnya karena itu masih berkesan kesukaan sehat banget. Kamu gimana lu? Kamu sudah aja kan? Aku baik. Tidak apa-apa, yang penting sekarang kita tahu keadaanmu lu. Lalu bagaimana hasil berjualanmu? Aku dan ibu baru mulai berbicara saat hari pertama ke pasar. Mungkin kami tidak banyak sih, tapi ibu baru mulai itu hari lagi. Sekarang bisa aku bantu nggak lu? Apapun itu aku bisa bantu kok, pasti aku akan bantu. Iya, kira-kira apa yang bisa kita bantu lu? Aku tidak ingin merepotkan kalian. Aku hanya cuma bagi dengan tidak batasnya. Kalian pasti pergi bukannya sama pasar. Iya, tapi kamu juga harus tahu lu, kalau arti dari seorang teman baik yaitu seseorang yang hadir di masa terbaik juga dan di masa terburuk kamu. Juga siap membantu kamu tentunya, dan kita mau jadi bagian dari arti itu. Jadi kalau ada masalah kamu membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk bilang ke kita. Iya, benar-benar kita lu jangan ragu buat cerita ke kita ya. Kita kan teman. Terima kasih ya, tentunya aku nanti kalian. Sama-sama lu, aku udah bantu kok ternyata ada yang kamu dan kalian sendiri tadi dan boleh seperti itu kok. Bener banget tuh, yang kerjaannya nelpon pagi-pagi cuma buat ngingetin kalau hari itu ada tugas. Tapi makasih loh, karena kamu aku jadi nggak dihukum dosen. Bisa aja kalian. Ya udah aku izin dulu ya matiin teleponnya. Soalnya aku harus belajar buat berjualan nanti. Oke lu, semangat ya berjualannya, semoga semakin ramai. Amin, semangat tuh. Rika tunggu. Iya, ada apa, Sep? Gimana kalau kita bantu Luna aja? Kita galangin dana itu dan bantu si kelasnya. Tapi bagaimana cara menggalang dananya? Ya nanti kita kumpulin dana itu di satu rekening aja. Mungkin setelah itu kita bisa kirim ke Luna. Aku juga akan koreksi dulu ke keuangan. Mungkin kita bisa dapat bantuan dari angkatan lainnya. Gimana? Oh iya, semoga terkumpul banyak ya, amin. Oh iya, jika kamu membutuhkan rekening untuk menggalang dananya, pakai rekening aku saja. Kebetulan ada satu rekening yang memang belum ada isinya, jadi dana yang didapatkan dan dikirimkan akan lebih mudah memastikannya. Oh boleh tuh, kamu kirimin aja ke aku nomor rekeningnya biar bisa segera buat proses promosinya. Oke, nanti aku kirimkan. Sip, makasih ya Rika. Sama-sama, dan terima kasih juga, Sep. Iya, aku tutup dulu ya. Ya, assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam, Sep. Aku mau nanya tentang dana buat Luna. Udah berapa jumlahnya? Kan hari ini udah hari terakhir buat penggalangan dana. Aku mau nyampein angkatannya ke angkatan yang udah ikut bantu. Oh iya, alhamdulillah, Sep. Nyampe saat ini tuh kira-kira udah ada sampai 4,5 juta kalau nggak salah. Wah, alhamdulillah. Senangnya aku bisa punya kakak tingkat dan teman-teman yang saling peduli satu sama lain. Alhamdulillah, iya, aku kira juga tuh gak sebanyak itu. Ternyata kakak tingkat dan teman-teman merespon dengan sangat baik. Bagaimana kalau dananya kita kirim sekarang aja? Kamu udah ada nomor rekeningnya Luna kan? Iya, boleh. Sebentar aku kirim langsung dari mBanking ku ya. Iya. Oke, sudah aku kirim ke rekeningnya si Lulu. Si Lulu ya, Sep, kita video call-nya dengan si Lulu sekarang. Boleh nggak? Oke, kita video call sekarang. Oke. Aku tambahin dulu si Lulu ya. Oke.
Ada apa nih? Kalian kangen ya sama aku? Ini alhamdulillah kamu sehat sama ibu kamu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Juga aku mau sampai informasi nih ke kamu. Informasi apa tuh? Tapi kamu jangan kalah dulu ya lu. Iya, cepat informasi apa? Jangan bikin aku penasaran dong. Jadi sebenarnya setelah menggunakan galang dana dan alhamdulillah galang dana ini bisa kalian dapatkan dan menyamai dari teman-teman kakak kita. Oh iya, dan ini juga sudah aku berikan rekening kamu loh. Astagfirullahaladzim, kalian bisa-bisanya galang dana tanpa sepengetahuan aku. Maaf ya, kita nggak tahu kamu mana, tapi kamu tahu lah. Belajar dan aku sampai kapan harus berusaha kamu. Kita nggak mau kamu dapat sendiri. Ya Allah, aku pernah berbuat apa sama kalian sampai aku punya temen yang sangat peduli dan baik seperti kalian. Jangan lupa kalau kamu praktek itu. Jadi jangan praktek kau ya karena aku dan dia mau diikuti karena kita mau melihat kita berjuang hati kita. Sedangkan kita sendiri cuma duduk kita tanpa bantu apa-apa. Terima kasih banget ya. Aku nggak tahu harus bilang apa lagi selain terima kasih ke kalian. Seperti pengetahuan yang terus dikembangkan, caring atau umumnya sikap peduli juga selalu berkembang di setiap diri seseorang. Caring berkembang bukan tanpa alasan. Sekali lagi, Caring tumbuh dalam kehidupan karena menjadi peduli atau dipedulikan merupakan salah satu kebutuhan setiap orang. Tentunya peduli tidak akan berarti tanpa tindakan nyata. Seperti konsep karitas proses yang dikemukakan oleh Jean Watson, bahwa caring merupakan praktik mengasihi dan berdamai dengan diri sendiri ataupun orang lain kamu tuh ya secara tulus ada untuk sesama, memberikan kesempatan untuk mengekspresikan semua perasaan dan mencari atau menemukan solusi kreatif melalui proses caring itu sendiri. Tidak perlu takut untuk peduli dengan orang lain, karena sesungguhnya dengan bersikap peduli, artinya kita sedang membahagiakan diri sendiri.